Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana hari ini kabarnya? Mudah-mudahan baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran jarak jauh mengenai pembelajaran matematika. Nah, kita hari ini akan bahas mengenai relasi dan fungsi. Nah, untuk yang part pertama kita akan bahas mengenai relasi dulu ya. Oke, kita langsung saja. Nah, dan ini adalah beberapa indikator yang mudah-mudahan bisa tercapai ya. Nah, yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian ya, selaku siswa. Mulai dari memahami, menentukan, membuat, menggunakan sampai menyelesaikan permasalahan ya, yang berkaitan dengan relasi dan fungsi tentunya. Oke, kita awali dengan relasi. Apa sih relasi? Di sini relasi itu dikatakan adalah himpunan anggota berpasangan ya, dari anggota asal ke anggota kawan ya, atau anggota A ke anggota B. Contoh relasi di kehidupan ya. Nah, di sini ada seorang anak ya, dan di sini ada beberapa menu makanan ya. Nah, setiap anak akan memiliki relasi tersendiri ya kalau dikaitkan menyukai atau suka terhadap makanan tertentu. Misalnya di sini Abdur menyukai soto dan rawon. Ahmad menyukai bakso, rujak timur dan sate. Begitupun Rahmat ya menyukai sate dan nasi goreng, sedangkan Herman menyukai bakso, Zaini menyukai nasi goreng dan soto. Nah, tentunya setiap anak kadang memiliki kesukaan terhadap makanan yang sama dan yang berbeda. Nah, itu dihubungkan dengan relasi. Jadi sifatnya relasi di sini tak terbatas ya. Boleh memilih satu pasangan atau lebih dari satu pasangan ya dari anggota asalnya. Dan bahkan ada yang tidak dipilih juga tidak jadi masalah ya. Misalnya di sini ada makanan yang tidak terpilih, tidak apa-apa ya. Oke, kalau dalam matematika di sini relasi misalnya berhubungan dengan angka ya. Misalnya ada lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Bahkan ada akar dari, kuadrat dari ya. Banyak sekali yang berhubungan dengan konsep matematika yang dihubungkan dengan relasi. Di sini ada sebuah contoh. Kelompok yang pertama di sini anggotanya ada 4 orang, kelompok yang kedua kawannya ada 3 ya, atau 3 anggota. Misalnya di sini dalam bentuk angka ya. Perintahnya di sini himpunan A ke himpunan B nyatakan dengan relasi kurang dari. Maka lebih jelasnya kita lihat pada gambar ini ya. Kurang dari ya himpunan A ke B. Walaupun anggotanya di sini ada 4 orang ya atau ada 4 angka, tetapi yang diminta adalah relasi kurang dari ya. Jadi kemungkinan tidak semuanya yang bisa memilih. Jadi tergantung kepada relasi yang diminta. Karena ini kurang dari, berarti di sini kelompok asal di sini angkanya itu pasti angka kecil ya. Sedangkan anggota kelompok kawan itu pasti angkanya besar ya. Berarti 1 kurang dari 2 tentang ya, jelas ya. Kemudian 2 kurang dari 3, 1 kurang dari 3. Nah, itu kan yang diminta relasi kurang dari ya. Jadi tidak semua anggota bisa memilih ya kalau relasi itu. Jadi tergantung kepada relasi yang diminta atau yang disuruh. Oke, jadi ini ada 2 anggota asal yang memilih, tetapi anggota asal ini milihnya lebih dari 1, tidak apa-apa ya, karena ini berkaitan dengan konsep matematika kurang dari ya, relasinya. Berarti ada 3 himpunan pasang ya.
1,2, 1,3, 2,3 ya kalau dibuat himpunan pasangannya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam menyatakan relasi di sini, dua himpunan dapat dinyatakan dengan cara ya. Jadi ada 3 cara, bisa dengan diagram panah yang tadi ya. Nah, yang tadi. Nah, jadi yang seperti ini adalah diagram panah ya, seperti itu. Bisa dengan diagram Cartesius dan bisa dengan himpunan pasangan berurutan ya. Jadi bisa dengan 3 cara penyajiannya ya. Yang pertama diagram panah seperti yang tadi ya. Contohnya di sini ada ya. Nah, misalnya jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli, dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket. Nah, kita buat diagram panahnya ya. Oke, di slide berikutnya. Nah, jadi seperti ini ya. Suka akan permainan tertentu ya dari setiap anak kelompok asal. Ya kan, Anto suka akan sepak bola, Budi suka basket, Andi suka voli, bahkan Andi, Budi dan Badri itu lebih dari satu permainan yang dia sukai ya. Nah, tentunya ya, ini dalam penyajian diagram panah ya. Kita lanjut. Yang kedua yaitu diketahui di sini anggota P-nya di sini atau anggota asalnya 1, 2, 3, 4 dan anggota kawannya 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah. Tetap ya yang diminta diagram panah seperti ini. Dan relasinya di sini yang pertama yaitu hubungan relasinya setengah dari, dan yang kedua yang B-nya adalah faktor dari. Nah, untuk setengah dari tentunya seperti tadi ya. Nah, hampir mirip ya. Kalau setengah dari berarti maksudnya ya, angka yang menjadi anggota asal ya itu cenderung kecil angkanya dibandingkan dengan anggota kawan. Berarti 1/2 dari 2. Jadi maksudnya 1 sama dengan gitu ya, setengah ya, seperti itu, dikali, karena dari itu menandakan sebuah perkalian, dikali 2, jadi hasilnya 1. Berarti 1/2 dari 2, jadi 1 sama dengan setengah dikali 2 maksudnya dari relasi yang dipinta. Berarti 2/2 dari 4. Seperti itu ya caranya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau faktor dari itu sebagai pembagi ya. Nah, dalam sebuah bilangan pecahan ya, misalnya di sini 4 ya, dibagi per 2 misalnya ya. Kan di sini ada yang sebagai pembilang, ada yang sebagai penyebut kan di sini ya. Nah, pembilang ya, PB. Kalau di sini penyebut ya. Nah, tentunya kalau faktor dari itu sebagai angka yang penyebutnya ya, sebagai pembaginya, penyebutnya ya maksudnya ya, seperti ini. Jadi 1 ini bisa menjadi penyebut di 2 ya. Jadi si 2 itu bisa dibagi dengan 1 maksudnya.
4 bisa dibagi dengan 1, 6 bisa dibagi dengan 1. Jadi 1 bisa membagi angka 2. Maksudnya ya seperti itu. Jadi 1 ini bisa menjadi penyebut angka 2, bisa menjadi penyebut angka 1, angka 6 dan semuanya ya. Jadi maksudnya faktor dari itu lebih condong kepada penyebut ya, si anggota asalnya ya. Begitupun angka 2 ini ya. Nah, bisa menjadi penyebut dari angka 2, bisa menjadi penyebut dari angka 4, 6 dan berikutnya. Bisa dipahami ya, kalau faktor dari itu berarti angka asalnya itu angka yang dianggap sebagai yang pembaginya ya, seperti itu, atau penyebutnya seperti itu. Sedangkan anggota kawan itu sebagai pembilangnya seperti itu. Jadi pahami ya. Oke, jadi 1 faktor dari 2. Jadi maksudnya 1 bisa menjadi penyebut dari angka 2. Kan bisa kan? 2 dibagi 1 sama dengan 1, seperti itu. Nah, maksudnya seperti itu. 1 faktor dari 2. Jadi maksudnya si 1 ini bisa jadi penyebut dari angka 2. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau secara diagram kartesius seperti ini ya, seperti kalian pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang koordinat kartesius. Jadi penyajiannya dalam bentuk diagram kartesius, tapi tetap ada anggota asal dengan anggota kawan. Tetap anggota asal kita ilustrasikan ya. Anggota asal itu sebagai X ya. Nah, boleh seperti itu. Dan sebagai Y itu anggota kawan. Ini asal ya. Nah, caranya ya biar ini kawan ya. Nah, X sebagai anggota asal, Y sebagai anggota kawan. Caranya ya biar berarti ini mah horizontal ya. Kalau ini mah vertikal ya. Seperti itu bentuk penyajiannya. Nah, seperti itu. Berarti di sini dari diketahui di sebuah anggotanya di sini dari anggota A di sini kurang lebih ada 5 angka ya, berarti 5 anggota. Sedangkan anggota B di sini sampai angka 10. Gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B. Nah, jadi relasinya dari A ke B ya. Berarti di sini A dianggap X ya. Nah, B dianggap Y. Nah, seperti itu anggapannya ya. A sebagai X dan B sebagai Y ya. Nah, mengilustrasikannya. Nah, di sini ada relasi yang dimintanya adalah 1 lebihnya dari ya. Sedangkan yang B itu akar kuadrat dan dari. Nah, oke, berarti ini relasi 1 lebihnya dari ya. Berarti 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3. Jadi 1 lebihnya dari. Jadi 2 1 lebihnya dari 1. 3 1 lebihnya dari 2. Seperti itu. Oke, 1 lebihnya dari. Oke, yang B berarti akar kuadrat dari 1 dengan 1 ya.
2 dengan 4. Nah, jadi 2 sama dengan akar kuadrat dari 4 gitu. Maksudnya ya. Berarti 1 akar dari atau akar kuadrat dari 1. Maksudnya. Berarti 3 ke 9 ya. 3 akar kuadrat dari 9 ya. Seperti itu. Dipahami ya. Tapi penyajiannya dalam bentuk diagram kartesius ya. Ini sebagai anggota X ya berarti ya. Sebagai anggota asal himpunan A. Dan ini sebagai anggota Y. Sebagai anggota himpunan B. Atau sebagai anggota kawannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan berarti itu tinggal memasangkan ya antara anggota asal dengan anggota kawan ya, sesuai dengan relasi yang diminta ya. Misalnya di sini tentukan himpunan pasangan berurutan relasi A ke B, berarti dari A ke B dengan hubungan yang pertama di sini kuadrat dari. Oke, yang ke B 2 kali dari. Oke, kita lihat ya. Yang C 1 kurangnya. Itu kita yang lihat yang A. Nah, berarti yang A itu tadi apa? Kuadrat dari. Yang B 2 kalinya dari ya. Yang C 1 kalinya dari ya, seperti itu. Oke. Satu kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2 ya, seperti itu. Jadi maksudnya 1 sama dengan kuadrat dari 1 ya. Jadi si satunya dikuadratkan. Jadi hasilnya 1, 4. Nah, sama dengan kuadrat dari 2. Jadi 2-nya dipangkat 2 kan. Maksudnya seperti itu. Kalau kuadrat dari yang pertama. Yang B itu 2 kalinya dari 2 sama dengan 2 kalinya dari 1. Berarti 2 sama dengan 2 dikali 2 kalinya dari 1. Nah, jadi tetap hasilnya 2 ya. 4 sama dengan 2 kalinya 2 kalinya dari 2. Berarti 2 kalinya dari 2. Jadi hasilnya 4,2, 6,3, 8,4, 10,5. Jadi yang dikalikan 2 anggota kawan, hasilnya anggota asal. Seperti itu. Jadi 2 kalinya dari. Nah, yang C itu 1 kurangnya dari. Berarti nilai anggota asalnya itu lebih kecil ya. Ketimbang anggota kawan ya. Berarti 1 kurangnya dari 2. Ya, seperti itu ya. 2 1 kurang dari, seperti itu ya.
1 berarti di gini 1 sama dengan 1 kurangnya dari 2 itu ya. Kemudian 2 sama dengan 1 kurangnya dari 3. Seperti itu ya caranya kalau kita membuktikannya. Jadi kalau sudah di koma-koma seperti ini berarti penyajiannya adalah himpunan berpasang-pasangan ya, atau HP. Nah, seperti itu. Himpunan berpasangan ya. Oke, nah selanjutnya di sini silahkan kalian berlatih ya. Tugas latihannya di sini Bapak meminta kalian mengerjakan latihan untuk relasi yang pertama, yaitu latihan 3.1 ya, dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ini ya salah satu screenshotnya. Dan untuk melihat itunya boleh Bapak tayangkan seperti ini. Nah ini ya di PDF-nya. Kalian lihat screenshot ya soalnya, kemudian kalian kerjakan di rumah ya. Nah dan ini nomor 5-nya ya. Nah silahkan di screenshot ya. Nah, oke, cukup sekian dulu ya pembahasan hari ini mengenai relasi dari Bapak. Silahkan rangkum, baca, kemudian kerjakan soal tugasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.